Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran agama Buddha. Kembali lagi dengan saya, Gerald Rexia, dari jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, Program Studi Teknik Multimedia Digital Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sekaligus melanjutkan materi mengenai Abhidhamma Pitaka, salah satu bagian penting dari kitab suci Tipitaka yang menjadi dasar bagi pemahaman mendalam tentang ajaran Sang Buddha dari sisi filsafat dan psikologi batin. Mari kita mulai. 1. Latar belakang Abhidhamma Pitaka. Setelah wafatnya Sang Buddha atau peristiwa Mahaparinibbana, para murid utama berkumpul dalam konsili Buddhis pertama di Rajagaha. Pada saat itu, 3 bagian besar ajaran Sang Buddha dikodifikasi menjadi Tripitaka atau 3 keranjang ajaran. Salah satunya adalah Abhidhamma Pitaka, yang secara harfiah berarti keranjang ajaran tertinggi, higher doctrine. Abhidhamma Pitaka disusun untuk menjelaskan ajaran Dhamma secara mendalam dan sistematis, berbeda dengan Sutta Pitaka yang berisi khotbah, dan Vinaya Pitaka yang berisi peraturan moral bagi Sangha. Abhidhamma lebih bersifat analitis dan filosofis, membahas unsur-unsur kehidupan, kesadaran, dan hukum-hukum mental yang mengatur pengalaman manusia. Tipitaka muncul 400 tahun setelah Buddha parinibbana. Secara harfiah, Abhidhamma didefinisikan sebagai Abhi, sameden tinggi, Dhamma, sameden ajaran dari Sang Buddha. Jadi, Abhidhamma dapat didefinisikan sebagai Dhamma atau ajaran Sang Buddha yang tertinggi. 2. Alasan disusunnya Abhidhamma Pitaka. Ada beberapa alasan mengapa Abhidhamma Pitaka disusun. Untuk memperjelas makna Dhamma secara mendalam. Sang Buddha menyampaikan ajarannya dalam berbagai konteks. Namun, untuk memahami inti logis dan ilmiahnya, para murid merasa perlu menguraikannya secara sistematis. Sebagai panduan bagi para biku yang ingin memahami realitas sejati, Abhidhamma membantu melatih cara berpikir analitis terhadap pikiran dan fenomena. Untuk menjaga agar ajaran Buddha tidak hanya dimaknai secara moral, tetapi juga secara filosofis dan psikologis. Abhidhamma menjadi fondasi ilmu pengetahuan batin dalam Buddhisme. 3. Bagian-bagian Abhidhamma Pitaka. Kitab Abhidhamma Pitaka terdiri dari 7 kitab utama, yaitu Dhamma Sangani, daftar dan klasifikasi unsur-unsur kehidupan, Dhamma; Vibhanga, analisis dan pembagian dari berbagai topik penting; Dhatu Kata, pembahasan hubungan antara unsur, kelompok, dan dasar-dasar mental; Pugala Panati, klasifikasi jenis-jenis individu menurut sifat batinnya; Kata Vatu, membahas perbedaan pandangan dalam berbagai aliran Buddhisme awal; Yamaka, pembahasan logika dan analisis ganda terhadap Dhamma; Patana, kitab paling mendalam, menjelaskan hubungan sebab akibat atau pacaya antara berbagai fenomena mental dan fisik. Ketujuh kitab ini menjadi dasar dari analisis mendalam mengenai realitas tertinggi Paramata Dhamma dalam Buddhisme. 4. Pancakhanda, 5 gugus kehidupan. Menurut Abhidhamma, makhluk hidup tersusun dari 5 kelompok atau gugus kehidupan yang disebut Pancakhanda, yaitu Rupa Khanda, kelompok jasmani atau materi; Vedana Khanda, kelompok perasaan, senang, tidak senang, netral; Sanya Khanda, kelompok persepsi atau pengenalan; Sankara Khanda, kelompok bentukan batin, kehendak, dan pikiran; Vijnana Khanda, kelompok kesadaran yang mengetahui objek-objek melalui panca indera dan pikiran. Kelima gugus ini saling bergantung dan berubah setiap saat. Tidak ada aku yang kekal di dalamnya.
pemahaman pancakkhanda menjadi dasar untuk melihat ketidakkekalan, anicca, ketiadaan diri, anatta, dan penderitaan, dukkha. 5. Kesadaran duniawi menurut Abhidhamma. Abhidhamma menjelaskan 89 jenis kesadaran, citta, yang dibedakan menjadi 3 kelompok besar. Kesadaran duniawi, lokya citta, mencakup pikiran sehari-hari yang timbul karena pengaruh duniawi, baik yang baik, buruk, maupun netral. Kesadaran supramundane, lokuttara citta, berkaitan dengan pencerahan dan jalan menuju nibbana. Kesadaran fungsional, muncul pada makhluk yang sudah tercerahkan tanpa menghasilkan karma baru. Dalam kesadaran duniawi, Abhidhamma menganalisis bagaimana pikiran baik, buruk, dan netral muncul dan lenyap, serta bagaimana kebiasaan mental atau cetasika membentuk perilaku seseorang. Hal ini menjadikan Abhidhamma sebagai dasar dari psikologi Buddhis yang sangat dalam dan sistematis. 6. Analisis Dhamma menurut Abhidhamma. Abhidhamma mengajarkan bahwa segala sesuatu dapat dianalisis ke dalam unsur-unsur dasarnya yang disebut Dhamma. Dharma bukan berarti ajaran saja, tetapi fenomena nyata yang membentuk pengalaman hidup. Tiap Dhamma memiliki 3 ciri utama. 1. Anicca, tidak kekal. 2. Dukkha, tidak memuaskan. 3. Anatta, tanpa inti diri. Analisis Dhamma membantu kita memahami kenyataan sebagaimana adanya, tanpa melekat pada konsep aku atau milikku. Dengan menyadari ini, batin akan menjadi lebih tenang dan bijaksana. 7. 4 Dhamma yang hakiki, Paramatta Dhamma. Abhidhamma membedakan 4 realitas hakiki: citta, kesadaran atau pikiran; cetasika, faktor-faktor mental yang menyertai kesadaran; rupa, unsur jasmani atau materi; nibbana, realitas tertinggi, terbebas dari segala bentuk penderitaan. 4 Dhamma inilah yang disebut Paramatta Dhamma, yaitu kenyataan sejati yang tidak bisa diuraikan lebih lanjut. Semua pengalaman manusia hanyalah kombinasi dari 4 unsur ini. Dengan memahami Paramatta Dhamma, seseorang bisa melihat realitas sebagaimana adanya dan melepaskan pandangan salah tentang diri. 8. Posisi Abhidhamma Pitaka dalam Tipitaka. Dalam Tripitaka, Abhidhamma Pitaka merupakan keranjang ketiga setelah Vinaya Pitaka dan Sutta Pitaka. Jika Vinaya mengatur perilaku dan Sutta menjelaskan ajaran moral dan spiritual, maka Abhidhamma adalah pengetahuan mendalam yang menjabarkan struktur batin dan realitas fenomena. Posisi Abhidhamma sangat penting karena menjadi jembatan antara praktek meditasi dan pemahaman intelektual. Bagi para praktisi meditasi, pengetahuan Abhidhamma membantu mengamati batin dengan tajam dan mengenali setiap proses kesadaran yang muncul dan lenyap. Dengan demikian, Abhidhamma bukan hanya teori, tetapi juga alat untuk mencapai kebijaksanaan, panya, dan pencerahan, nibbana. Melalui Abhidhamma Pitaka, Sang Buddha mengajarkan kita untuk tidak hanya berbuat baik secara moral, tetapi juga memahami bagaimana pikiran bekerja, bagaimana perasaan muncul dan lenyap, serta bagaimana hukum sebab akibat memengaruhi hidup kita. Seperti kata murid spesial Sang Buddha, yakni Bodhisattva yang agung, Kuan Yin Pusa, hati yang welas asih lebih kuat dari ribuan pedang kebencian. Semoga melalui video pembelajaran ini, kita dapat lebih memahami kedalaman Abhidhamma Pitaka dan mengaplikasikannya
dalam kehidupan sehari-hari untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan kedamaian batin. Terima kasih telah menonton. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.